Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisis novel Laut Bercerita yang beranggotakan Anissa Nela Salisa absen 6, Baby Alicia Bani dan Farabi absen 10, Kinar Kalisa Lesmana absen 26, Nadine absen 32, dan Renhat Alexandro Pandiangan absen 39. Jadi, novel yang akan kami analisis berjudul Laut Bercerita. Pengarangnya yaitu Leila S. Chudori, penerbitnya Gramedia atau KPG. Dan terbitan pertama buku ini adalah pada tahun 2017. Tebal buku 394 halaman. Dan kategori buku ini adalah fiksi sejarah. Pertama, kita akan membahas sinopsis. Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan seorang aktivis mahasiswa bernama Laut. Ceritanya berlatarkan pada masa Orde Baru di Indonesia di mana Laut dan teman-temannya berjuang melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Cerita ini juga menyoroti hubungan Laut dan keluarganya yang turut merasakan dampak dari pilihan hidup Laut. Melalui novel ini, Leila S. Chudori berhasil menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh para aktivis, sekaligus memberikan gambaran tentang sejarah kelam Indonesia di masa itu. Meski penuh dengan konflik dan kesedihan, Laut Bercerita juga mengandung pesan tentang keberanian, persahabatan, dan harapan. Selanjutnya ada struktur. Pertama, ada orientasi. Bagian orientasi dalam novel Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori memperkenalkan tokoh utama biru laut dan setting cerita. Orientasi ini menggambarkan latar belakang kehidupan Laut sebagai seorang mahasiswa yang aktif dalam gerakan mahasiswa di Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu, novel ini memperkenalkan suasana sosial politik saat itu, termasuk ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat. Di bagian orientasi, Leila S. Chudori menggambarkan situasi sosial politik yang penuh dengan tekanan dan ketakutan. Pemerintah Orde Baru saat itu dikenal dengan tindakan represifnya terhadap para aktivis dan oposisi, menciptakan suasana ketegangan yang menterbelakangi kehidupan sehari-hari tokoh dalam novel. Selanjutnya ada pengungkapan cerita. 1. Pengungkapan peristiwa dalam novel Laut Bercerita terjadi secara bertahap melalui kilas balik dan narasi yang dibagi dalam dua bagian utama. Bagian pertama diceritakan dari sudut pandang biru laut, mengungkap perjalanan hidupnya sebagai aktivis mahasiswa, keterlibatannya dalam gerakan perlawanan, hingga penangkapannya oleh aparat pemerintah. Melalui kilas balik, pembaca mengetahui detail tentang berbagai aksi protes yang dilakukan, kondisi dalam tahanan, dan kekejaman yang dialaminya. Di bagian kedua, sudut pandang bergeser ke Asmara Jati, adik perempuan biru laut yang menggambarkan upaya keluarganya mencari tahu nasib Laut setelah dia menghilang. Melalui penuturan Asmara, pembaca dihadapkan pada penderitaan keluarga yang ditinggalkan tanpa kejelasan, serta bagaimana mereka mencoba merawat ingatan dan melanjutkan hidup di tengah kehilangan. Pengungkapan ini menceritakan masa lalu dan masa kini, memperlihatkan dampak dari peristiwa-peristiwa kelam yang dialami oleh biru laut dan kelompoknya, serta menggambarkan keteguhan keluarga dan sahabat dalam menghadapi kehilangan yang menyakitkan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan komplikasi. Komplikasi dalam novel Laut Bercerita terjadi ketika biru laut dan beberapa rekannya ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat keamanan. Situasi ini memicu konflik internal di antara para aktivis, munculnya ketakutan akan pengkhianatan, dan menimbulkan keretakan dalam kelompok mereka. Hilangnya biru laut tanpa jejak setelah penangkapannya menambah ketegangan, menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarganya, dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan teman-teman seperjuangannya. Sementara itu, mereka yang masih bebas terus melanjutkan perjuangan dengan kesadaran akan risiko yang akan semakin besar. Lalu selanjutnya ada klimaks, menyoroti momen-momen kunci dalam kehidupan para tokoh utama, yaitu Laksmi dan Anas. Klimaks dalam novel ini terjadi pada poin di mana konflik besar, patah hati tersirat dalam hubungan dan karakter masing-masing tokoh utama. Laksmi yang selalu melalui banyak ujian dan penderitaan di sepanjang kehidupannya telah dihadapkan pada situasi di mana dia harus membuat keputusan. Pada titik ini, sebagian besar jarak antara ambisi dan realistis diperjuangkan. Emosi, penindasan, dan ketakutan sekarang ketat. Pembaca juga merasa sepenuhnya terkait dengan situasi ini. Novel ini menyentuhkan tema-tema utamanya, yaitu perjuangan hidup melawan penindasan, pencarian diri yang utuh, dan tekad untuk menerjang kesulitan.
Dengan demikian, sama seperti dalam novel ini, pembaca harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakter-karakter itu dan dinamika yang mereka tetapkan. Lalu selanjutnya ada resolusi. Resolusi dalam novel ini terwujud melalui beberapa hal. Yang pertama, penemuan jati diri dan kebebasan. Tokoh utama Laksmi akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya dan bisa mengatasi berbagai tekanan dan ketidakadilan yang dia hadapi. Pencarian jati diri dan kebebasan pribadi yang dia alami membantunya untuk berdamai dengan masa lalunya dan melangkah maju dengan lebih percaya diri. Yang kedua, ada penerimaan dan pemulihan. Karakter-karakter lain juga mencapai titik di mana mereka dapat menerima keadaan mereka dan melakukan pemulihan baik secara emosional maupun mental. Ini mencerminkan tema besar dalam novel tentang penyembuhan dan penerimaan diri. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Konflik antara tokoh-tokoh utama dan kekuatan eksternal yang menekan mereka mencapai resolusi. Hal ini mungkin tidak selalu berakhir dengan cara yang sempurna atau ideal, tetapi memberikan penutupan yang memuaskan dan realistis bagi perjalanan karakter-karakter tersebut. Secara keseluruhan, resolusi dalam Laut Bercerita menekankan pentingnya keberanian, ketahanan, dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan, serta bagaimana karakter-karakter bisa menemukan cara untuk berdamai dengan diri mereka dan masa depan mereka. Lalu yang terakhir ada koda. Dalam novel Laut Bercerita, bagian koda atau penutup cerita menyajikan refleksi dan penutup akhir yang memungkinkan penonton menambah pemahaman tentang tema-tema utama dan karakter dalam cerita. Koda menyajikan formalisasi pada keadaan akhir para tokoh setelah konflik terbesar selesai, memberikan makna tentang perjalanan mereka. Dalam kisah ini, koda dalam novel ini mencerminkan yang pertama, penerimaan dan keberlanjutan. Setelah melewati berbagai konflik dan tantangan, semua karakter menemukan kebahagiaan dan penerimaan. Ini menggambarkan reaksi keadaan antara tokoh dan kesanggupannya untuk beradaptasi dengannya dan melanjutkan hidup mereka dengan memahami sejenak istirahat. Lalu yang kedua, ada refleksi sosial dan kultural. Koda sering menarik pembaca untuk lebih luas gambaran sosial dan kultural dari apa yang diungkapkan dalam naskah dan menggambarkan realita, keadaan dan hubungan antara struktur. Merupakan orang muda sekarang dalam cerita secara informal. Yang ketiga, harapan dan masa depan. Terlepas dari sulitnya apa yang datang sebelum, Koda biasanya memiliki sedikit sentuhan harapan dan prospek masa depan kelanjutan yang lebih baik. Bagaimanapun, mungkin ada untuk optimisme di masa depan. Melalui aliran cerita ini, Laila tidak hanya menutup kisahnya dengan benar, tetapi juga memberikan mata lain untuk berpikir tentang bagaimana ia mengangkat topik naskah yang dia buat sepanjang kisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai dari novel Laut Bercerita ini. Yang pertama adalah nilai sosial. Secara mudahnya, nilai sosial adalah suatu standar yang di dalamnya terdapat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Nilai sosial yang dapat dipetik dari novel satu ini adalah seperti rasa kekeluargaan dan pengabdian seorang anak untuk orang tuanya. Dapat dibuktikan dengan kutipan berikut ini. Menurut Kinan, dia tak akan pernah melupakan para ibu yang akhirnya harus merelakan apapun barang terakhir yang mereka miliki tergadai karena pada akhirnya tak mampu membayar kembali. Nilai sosial selanjutnya juga dapat dipetik dari kisah demokrasi yang diangkat dalam cerita sejarah ini. Sebuah poster Che Guevara, silhouette dengan topi yang dikenakannya berlatar belakang warna merah, yang selalu saja membakar gelora mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia. Sebuah rak dari beberapa papan yang ditopang dengan batu bata yang dipenuhi buku-buku. Puluhan sisa poster dan spanduk aksi melawan penggusuran Gedung Ombo. Kutipan tersebut menggambarkan nilai demokrasi melalui aksi mahasiswa yang menolak penggusuran Gedung Ombo akibat kompensasi tanah yang jauh kurang dari janji pemerintah. Pemerintah berjanji Rp3.000 per meter persegi, tapi yang diberikan hanya Rp250, menunjukkan komitmen aktivis terhadap hak dan kewajiban. Nilai-nilai selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral merupakan kemampuan yang
terbentuk setelah orang belajar teori-teori nilai dalam rangka memahami aplikasi mereka. Dengan begitu, seseorang dapat menghasilkan sesuatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang bersifat objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Contohnya dari novel ini dapat diambil dari kutipan berikut ini. Aku sangat tergoda untuk kembali ke sana atau berdiskusi tentang kehidupan sang rusa merah. Tetapi aku sangat tahu diri. Aku bukan Naratama yang fasih atau Gusti yang sadar akan senyumannya yang magnetika bagi para perempuan. Kutipan di atas mengandung nilai moral yaitu rendah diri. Hal itu ditunjukkan dengan sikap tahu diri laut untuk mendekati perempuan pujaannya. Contoh lainnya yang dapat kita lihat dari novel ini adalah sikap tolong-menolong yang sering disematkan di cerita ini. Contohnya adalah kutipan di bawah ini. Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya. Sejak kecil Asmara dan aku ikut membantu memasak, kataku. Kutipan di atas mengandung nilai moral yaitu tolong-menolong. Hal ini ditunjukkan dengan Laut dan Asmara yang selalu ikut membantu ibu untuk memasak tengkleng sejak kecil. Nilai selanjutnya adalah nilai religius. Nilai religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dapat dibuktikan dalam novel ini melewati kutipan di bawah ini. Persyaratannya, Bram harus tetap rajin mengaji dan dia memang menunaikan janjinya, mengaji pada sore hari meski sesekali membolos karena ikut kesebelasan sepak bola sekolahnya. Kutipan di atas mengandung nilai religius yaitu sholat dan mengaji. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Bram dengan rajin mengaji meski sesekali membolos untuk ikut kegiatan sepak bola sekolahnya. Nilai selanjutnya adalah nilai estetis. Nilai estetis atau keindahan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan unsur keindahan dalam novel, seperti dari aspek bahasa, penyampaian cerita, dan sebagainya. Contoh dari nilai ini ada pada kutipan, "Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam," kata sang penyair. Kutipan di atas mengandung nilai keindahan yang berdasarkan perasaan dan bahasa yang digunakan untuk menjelaskannya. Terlihat pada kalimat gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Kutipan tersebut menggambarkan bahwa gelap itu adalah bagian dari alam yang tak perlu untuk ditakuti. Nilai selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat atau suatu kelompok tertentu yang berupa suatu kebiasaan. Contoh dari nilai ini ada pada kutipan, "Hari Minggu biasanya adalah hari kami memasak bersama dan makan malam sekeluarga. Tradisi ini tidak dihentikan hingga kini meski aku sudah menyewa sebuah pavilion kecil di kawasan Cikini agar bisa dengan mudah mencapai rumah sakit." Kutipan ini menunjukkan suatu keharmonisan keluarga. Pada setiap hari Minggu, mereka melakukan masak dan makan malam bersama. Hal ini sudah menjadi tradisi oleh keluarga Laut. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu verba material. Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Nah, contoh kalimat dalam buku yaitu yang pertama, Laut menutup matanya, merasakan setiap detak jantung yang berdebar di dadanya. Verba material dalam kalimat itu yaitu menutup dan merasa. Yang kedua, kami berlari secepat mungkin menuju hutan, bersembunyi di antara pepohonan. Verba material dalam kalimat ini yaitu berlari dan bersembunyi. Yang ketiga, Laut menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Verba materialnya itu menarik dan menenangkan. Yang kedua, verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menyatakan suatu respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Contoh kalimatnya, yang pertama, Laut mengingat kembali wajah orang tuanya yang tersenyum penuh harap. Verba mentalnya itu mengingat. Yang kedua, Biru merasakan kehangatan persahabatan yang selalu menyertai mereka. Verba mental dalam kalimat ini itu merasakan. Yang ketiga, aku memahami bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi harus dilanjutkan. Verba mentalnya itu memahami. Yang ketiga, adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah salah satu jenis kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi tambahan tentang kata benda. Contoh kalimatnya, yang pertama, langit sore itu tampak kelabu, seolah mencerminkan perasaan hati mereka yang muram. Kata adjektivanya itu kelabu dan muram. Selanjutnya, kehidupan di penjara terasa begitu suram dan menakutkan. Kata adjektivanya itu suram dan menakutkan.
Yang ketiga, semangat mereka tetap kuat meski kondisi semakin sulit. Kata adjektifannya itu kuat dan sulit. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contoh kalimatnya. Yang pertama, setelah pertemuan rahasia itu, mereka segera berpencar ke arah yang berbeda. Konjungsi temporalnya itu setelah. Yang kedua, sebelum matahari terbenam, mereka harus sudah menemukan tempat persembunyian yang aman. Konjungsi temporalnya yaitu sebelum. Yang terakhir, ketika malam tiba, suasana menjadi semakin mencekam di hutan itu. Konjungsi temporalnya adalah ketika. Baik, selanjutnya adalah konjungsi lampau. Jadi konjungsi lampau adalah kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya adalah 1. Sebaliknya si mata merah dan para hambanya mengetahui nama aksi dan nama-nama samaranku selama kami semua dalam pelarian sejak Juli 1996 lalu. Kedua, kami keturunan pelaut, dokter, sehingga sejak kecil kami sudah biasa melaut. Ketiga, semangat mereka tetap kuat meski kondisi semakin sulit. Keempat, wajah laut terlihat lelah setelah berhari-hari tanpa tidur yang cukup. Terakhir, kenangan itu masih sangat jelas di benaknya, seolah baru terjadi kemarin. Selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip ucapan atau dialog seseorang secara tepat seperti yang diucapkan. Biasanya, kalimat ini menggunakan tanda petik untuk menandai awal dan akhir ucapan. Seperti contoh di bawah ini, nomor 1 adalah jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis, tanda kutip, Kinan menyela sambil tersenyum. Tanda kutip buka, laut namanya biru laut, tanda kutip tutup, Sunu membantu menerjemahkan keremanganku. Ketiga, diskusi penting, bergulat pemikiran itu wajib. Tutup kurung, katanya dengan fasih. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel yang bersila di belakangku menggerutu. Terakhir, maksudmu tak percaya bagaimana dan? Gusti mencoba memotret Tama dari sudut yang lebih jauh. Terakhir adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyampaikan isi percakapan atau dialog seseorang tanpa mengutip kata-kata mereka secara langsung. Seperti contoh nomor 1, dengan luas dia bercerita bagaimana dia gemar makan di warung itu bukan hanya karena murah. Kedua, Bram menceritakan masa kecilnya di Cilacap. Ketiga, dia bertanya dengan nada datar seorang rebahan di rumah Pak D. Anjani adalah sesuatu yang biasa kulakukan setiap pekan. Keempat, dia berbisik agar kami bubar sebagian ke Segan, sebagian ke Solo, atau mungkin ke Pacet. Dan terakhir, dia menyuruh aku untuk berbaring terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.